Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Sayyidina wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'dahu wa la rasula ba'da amma ba'du. قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد الآية صدق الله العظيم وصدق رسول الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشهيدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Pada kesempatan hari ini saya akan sedikit menjelaskan tentang apa sih itu dakwah. Seperti yang kita tahu, dakwah itu adalah salah satu cara atau metode yang dimana isi dari dakwah tersebut adalah penyampaian tentang Islam, seperti itu. Kita nggak akan membahas tentang apa sih itu dakwah, terus karena sudah pada paham lah dakwah itu seperti apa gitu. Nah, menurut buku Metode Dakwah karya Dr. Andes Haji Munzir Suparta MA dan Haji Harjani Hefni LCMA, beliau menjelaskan bahwa ada 3 metode dakwah. Yang pertama al-hikmah, al-mau'izatul hasanah, al-mujadalah bi'allati hiya ahsan. Al-hikmah berarti dengan bisa dibilang hikmah itu intisari dari baik itu kejadian, fenomena dan segala macamnya. Mau'izatul hasanah adalah pribadi kita sendiri. Al-mujadalah bilatihya ahsan itu semacam menguatkan dari dakwah itu sendiri. Jadi saling menukar pendapat seperti itu. Nah, mungkin kalau kita membahas ini agak ribet ya. Kita membahas yang simpel-simpel aja, gimana sih dakwah yang baik gitu. Tadi kan ada beberapa metode gitu. Terus juga kita sudah tahu dakwah itu kayak gimana gitu. Lalu gimana sih dakwah yang baik gitu. Dakwah yang paling baik, dakwah yang paling sukses adalah dakwahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, di mana dari agama Islam, dari sebuah kota yang bahkan kotanya itu tuh terpencil dan bisa dibilang kota mati lah gitu, walaupun ada kehidupan tetapi tidak sebagus seperti di Yaman atau mungkin di Persia gitu. Jadi kehidupannya itu tidak sebagus itulah, tetapi sebuah agama yang berasal dari sana bisa menjadi sebuah agama yang bahkan pada Daulah Abbasiyah itu agama Islam itu menjadi pusat pendidikan dan peradaban dunia, seperti itu. Yang dimana pionirnya itu adalah Rasulullah, orang yang pertama kali mendirikan agama Islam. Lalu gimana sih cara Rasul itu berdakwah kayak gitu? Kalau kita analogikan, kita tarik lagi garis sejarah, Rasul itu berdakwah nggak asal-asalan dakwah, ada beberapa step by stepnya. Jadi yang ketika ayat pertama Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq turun ke muka bumi, Rasul itu nggak langsung berdakwah, tapi apa? Mencermati dulu ayat tersebut. Lalu beliau merenung kembali sampai datang wahyu kedua atau ketiga, baru beliau itu menyampaikan dakwahnya. Artinya apa? Ketika kita mendapatkan suatu materi tentang Islam, kita jangan langsung menyampaikan kepada orang lain, tapi kita cerna dulu. Sebelum kita menyampaikan kepada orang, kita cerna dulu sampai kita benar-benar paham apa yang ingin kita sampaikan, kayak gitu. Lalu apa yang dilakukan oleh Rasul?
Rasul itu mengumpulkan para sahabat, para kerabat-kerabatnya, para orang-orang terdekatnya, yang artinya apa? Ketika Rasul itu mengajarkan kepada kita, ketika kita ingin berdakwah, sebelum kita keluar kemana-mana, maka perbaiki dulu intern kita, keluarga kita, masyarakat di dekat-dekat kita, kerabat-kerabat kita. Dengan uh, dengan seperti itu maka kita akan mendapatkan sokongan lah dari keluarga kita gitu, karena kan yang paling mengerti kita itu kan keluarga kita gitu. Walaupun orang lain mengerti kita, tapi yang paling mengerti itu keluarga kita kayak gitu. Makanya Rasul itu berdakwah yang pertama itu kepada kerabatnya gitu. Lalu ketika ada beberapa kerabat yang mulai mengikuti Rasul, baik itu dari Abu Bakar, lalu dari Ali bin Abi Thalib dan sahabat-sahabat lainnya, lalu Rasulullah tidak langsung secara terang-terangan, karena pada saat itu kalau Rasulullah berdakwah secara terang-terangan, yang artinya itu akan mengancam Islam itu sendiri. Apa yang Rasulullah lakukan? Beliau melakukan dakwah secara sembunyi-sembunyi terlebih dahulu, sampai dirasanya semuanya sudah tunas, keimanannya itu sudah kuat. Bahkan ketika dakwah sembunyi-sembunyi itu, perintah sholat itu kan belum turun. Perintah sholat itu turun, walaupun ada sholat, tapi enggak yang sejelas ketika Isra Mi'raj. Ayat tentang perang itu belum turun, ayat tentang melarang mabuk itu belum turun. Apa yang diajarkan oleh Rasul pertama kali? Akidah. Artinya apa? Rasul itu isi materi pertamanya itu adalah menguatkan akar-akar keimanan para sahabat dulu, sebelum dia menjelaskan keluar. Karena makin banyak explore, maka makin banyak tantangan yang harus dihadapi kayak gitu. Makanya harus kuat dulu dari dalam nih. Oleh karena itu Rasul itu berdakwah, isi dari materinya adalah penguatan akidah, iman, dan takwa kepada Allah. Setelah berapa lama, barulah setelah turun ayat dakwah terang-terangan, barulah Rasul berdakwah secara terang-terangan, bahkan sampai kisahnya Umar bin Khattab dan Hamzah masuk ke dalam Islam, sampai ada yang namanya hijrah ke Habasyah, perang Badar dan segala macam. Artinya apa? Kenapa Rasul berani demikian? Selain itu perintah dari Allah, itu juga menjadi bahan atau tanda kalau Islam itu sudah kuat dari akarnya. Artinya apa? Para sahabat-sahabat Rasul itu, para kerabat-kerabat dekat Rasul itu sudah tidak tergoyahkan lagi imannya kayak gitu. Itu adalah ya sebenarnya banyak banget strategi dakwah atau mungkin cara berdakwah yang baik dan benar, tetapi yang paling efisien yaitu yang digunakan oleh Rasulullah SAW. Buktinya apa? Islam dari kota yang sekecil itu bisa menaklukkan Konstantinopel. Islam yang dari sekecil itu bisa menaklukkan Andalusia, bisa mengalahkan orang-orang Mongol gitu. Yang awalnya itu hanya agama kecil di suatu kota kecil yang bahkan peradabannya itu bisa dibilang nggak ada masa depan yang cerah untuk peradabannya. Tapi Rasul berhasil mengubah itu semua, dan tidak mudah bagi Rasul gitu. Makanya kita harus banget mempelajari gimana sih, selain yang sudah saya jelaskan beberapa tadi, masih ada banyak banget cara-cara lain yang Rasul ajarkan kepada kita kayak gitu. Mungkin itu saja yang bisa dapat saya sampaikan. Sekali lagi saya ingatkan, penjelasan yang sudah saya sampaikan tadi adalah gambaran kecil bagaimana Rasulullah itu berdakwah. Tidak hanya itu, Rasul juga berdakwah sesuai dengan tupoksinya gitu, berdakwah sesuai dengan zamannya juga kayak gitu. Makanya ya sebaik-baik manusia untuk diikuti dia adalah Rasulullah dari segi manapun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.